sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhayana, Om Swastiastuhu. Perkenalkan, saya Seva Aulia dari kelompok 6. Pada pembahasan video kali ini, kelompok 6 akan membahas mengenai negara Jepang, yang dimana akan dibahas dari sisi geografi negara Jepang, sosiologi negara Jepang, dan juga pariwisata pada negara Jepang. Selamat menyaksikan semuanya. Dan untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai penduduk Jepang, di mana Jepang merupakan negara yang sangat besar dengan menempati posisi ke-7 yang dilihat dari jumlah penduduknya setelah Cina, India, Amerika Serikat, Indonesia, dan Brazil, dengan populasi pada tahun 2010 adalah 128,057,352 jiwa dengan luas area 378.000 km. Kota-kota di Jepang juga dibagi menjadi 4 kelas utama, di mana pada kota utama terdapat kota Tokyo, Nagoya, Osaka, dan juga pada kota tua besar terdapat juga Tokyo, Osaka, Kyoto, Nagoya, Hiroshima, dan Fukuoka. Dan untuk kota pusat region, yaitu pada kota Sapporo, Sendai, Hiroshima, dan Fukuoka juga. Dan pada ibu kota provinsi sendiri, Jepang memiliki kota Tokyo. Di sini saya akan menjelaskan geografi dan iklim negara Jepang. Jepang adalah salah satu negara yang berada di kawasan Asia Timur. Jepang memiliki luas wilayah sekitar 3,77,915 km persegi. Negara ini memiliki iklim tropis, musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim salju. Jepang bertetangga langsung dengan negara Cina, Korea, dan Rusia. Jepang memiliki 4 pulau terbesar, yaitu Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Kyushu, dan Pulau Shikoku. Jepang secara astronomi terletak di antara 30 lintang utara dan 128 bujur timur. Jepang memiliki pulau memanjang dari utara ke selatan. Jepang memiliki 6 zona iklim, yaitu pulau yang pertama yaitu Pulau Hokkaido. Kawasan paling utara negara Jepang memiliki iklim sedang dan musim dingin panjang dan musim panas yang sejuk. Lalu yang kedua ada Laut Jepang pantai barat. Pulau Honshu memiliki salju yang paling lebat, musim dingin, dan musim panas yang tinggi dikarenakan angin Fon. Yang ketiga, ada dataran tinggi tengah, memiliki perubahan suhu pada siang hari dan malam hari. Lalu yang keempat, ada Samudra Pasifik. Ini memiliki iklim dingin dan panas. Lalu ada Laut Pedalaman Seto, yaitu memiliki iklim sedang. Lalu yang terakhir ada Kepulauan Ryukyu. Pulauan Ryukyu memiliki iklim subtropis, yaitu musim dingin dan musim panas. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi Jepang. Yang pertama yaitu penduduk asli Jepang adalah bangsa Ainu atau yang disebut juga sebagai ras Mongoloid, yang mempunyai ciri-ciri kepala lonjong, tubuh berbulu, dan mata tidak sipit. Suku Ainu ini banyak tinggal di Pulau Hokkaido. Kemudian sebagian besar penduduknya merupakan bagian dari ras Asiatik Mongoloid. Ras ini mempunyai ciri-ciri kulit kuning, rambut hitam lurus, mata sipit, dan postur tubuhnya sekitar 165 cm sampai 170 cm. Yang kedua, ada mata pencaharian umum masyarakat Jepang. Nah, Jepang ini termasuk negara industri terbesar di dunia. Oleh karena itu, banyak sekali orang Jepang yang bekerja sebagai karyawan dan seperti pertanian, kemudian perikanan. Selain itu, ada juga banyak bisnis kecil seperti usaha milik keluarga, sanggar seni, restoran kecil, serta toko di lingkungan perumahannya masing-masing. Yang ketiga, ada agama. Nah, agama yang terbesar di Jepang ini adalah agama Buddha, yang pada akhir tahun 1985 mempunyai 92 juta pemeluk. Kemudian agama Kristen juga bergiat. Pada tahun 1985 di Jepang terdapat 1,7 juta orang Kristen dan Muslim yang berkisaran 155.000 juta agama Kristen dan agama Islam.
Kemudian agama asli Jepang ini ialah disebut juga sebagai Shinto, yang berakar pada kepercayaan animis orang Jepang kuno. Shinto ini berkembang menjadi agama masyarakat dengan tempat pemujaan setempat untuk dewa-dewa rumah tangga dan pada dewa-dewa pelindung setempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perekonomian Jepang. Dalam hal perdagangan internasional, Jepang juga memainkan peran dominan dan melalui perdagangan internasional jugalah Jepang memperoleh pendapatan yang luar biasa besar. Selain melakukan impor, terutama terkait minyak dan gas, Jepang juga melakukan ekspor, terutama peralatan elektronik, mesin, alat transportasi, dan alat telekomunikasi. Khusus ekspor alat transportasi atau mobil dan motor ini setidaknya ada 141 negara yang menjadi sasaran impor Jepang, di mana Amerika Serikat merupakan negara yang menjadi tujuan ekspor terbesar dengan total ekspor US dollar 20,63 miliar, diikuti oleh Cina dengan total ekspor US dollar 17,63 miliar dan Korea Selatan dengan total ekspor US dollar 9,7 miliar. Sedangkan ekspor Jepang ke Indonesia mencapai US dollar 2,72 miliar. Untuk ekspor non migas ke Indonesia menurut BPS tahun 2013 mencapai US dollar 13,48 miliar. Sektor industri dan jasa menyumbang lebih dari 80% dari total sektor perekonomian di Jepang. Bahkan sektor pertanian, peternakan, dan kelautan juga telah mengarah pada proses industrialisasi yang ditandai dengan mekanisasi dan tingginya tingkat produktivitas. Saya akan menjelaskan seni dan kebudayaan Jepang. Yang pertama, ada pakaian tradisional. Jepang memiliki pakaian tradisional yang disebut kimono dan yukata. Yang kedua, ada geisha. Geisha merupakan seniman penghibur tradisional di Jepang. Yang ketiga, ada kendo dan judo. Kendo adalah olahraga bermain pedang bambu, sedangkan judo adalah nama dari olahraga bela diri Jepang. Yang keempat, ada origami. Origami berasal dari kata ori yang berarti lipat dan kami yang berarti kertas. Merupakan seni tradisional melipat kertas yang berkembang menjadi suatu bentuk kesenian yang modern. Yang kelima, ada sumo. Sumo adalah gulat gaya Jepang dan olahraga nasional Jepang. Lalu yang keenam, ada obon dan bon odori. Perayaan ritual agama Buddha yang diselenggarakan pada pertengahan bulan Agustus sekitar 13 sampai 15 Agustus. Perayaan tersebut dimaksudkan untuk mendatangkan arwah nenek moyang ke rumah dengan diiringi musik beduk. Yang ketujuh, ada Hanami, yaitu pesta bunga sakura yang dilaksanakan pada bulan April. Lalu yang kedelapan adalah upacara minum teh. Perjamuan minum teh kepada tamu dan cara tamu menghargai keramah tamahan tuan rumah. Upacara ini ditekankan pada keindahan alat yang dipakai, kelemah gemulaian tuan rumah, keharuman teh itu sendiri, serta kesopanan orang yang hadir dalam perjamuan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai daya tarik wisata di Jepang. Yang pertama ada Tokyo Tower. Tokyo Tower merupakan objek wisata yang dapat menyaksikan keindahan kota Tokyo dari ketinggian. Dia memiliki ketinggian 332,5 meter. Nah, jadi di sana kita dapat melihat seluruh kota Tokyo di Tokyo Tower. Yang kedua, itu ada Tokyo Disneyland. Nah, itu adalah destinasi paling terkenal di Tokyo dan paling banyak yang berkunjung ke sana. Yang ketiga adalah Imperial Place dan East Garden yang merupakan kompleks kekaisaran Jepang yang dibuka untuk umum untuk saat ini. Dan terdapat peninggalan sejarah. Yang keempat, ada Harajuku yang merupakan wisata fashion yang berada di antara Shinjuku dan Shibuya. Nah, yang kelima ada Sensoji, yaitu sebuah kuil Buddha kuno yang memiliki nilai sejarah yang dibangun sebagai penghormatan kepada Guanyi. Nah, selanjutnya yang keenam ada Masjid Kobe, yaitu masjid
pertama di Jepang yang didirikan pada tahun 1953 yang memiliki nilai sejarah. Jadi masjid ini adalah masjid pertama di Jepang. Yang ketujuh ada kuil Segedo yang dikenal memiliki 1000 patung. Jadi kalau kita berkunjung ke sana, kita akan melihat berbagai macam patung. Yang kedelapan, ada Kinkokuji yang merupakan kuil emas yang berada di Tokyo yang dibangun pada 1391. Itulah destinasi wisata yang berada di Jepang. Demikian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.